Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, segala puji dan syukur hanya tercurah limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat rezeki, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita dapat belajar pada pertemuan hari ini. Nah, tidak lupa juga salawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan atau zaman jahiliyah menuju di zaman yang terang benderang atau zaman yang kita bisa nikmati agama Islam itu sendiri, teman-teman. Oke. Hari ini Pak Fahran akan menjelaskan tentang Quran surah Al-Kautsar. Nah, apa itu Quran surah Al-Kautsar, Pak Fahran? Oke, kita lihat slide selanjutnya, teman-teman. Ya. Quran surah Al-Kautsar. Nah, teman-teman, Al-Kautsar merupakan surah yang ke-108 di dalam Al-Quran. Nah, jadi urutannya di dalam Al-Quran ini, Al-Kautsar ini merupakan surah yang ke-108. Oke, lanjut teman-teman. Surah Al-Kautsar termasuk golongan surah Makkiyah. Karena kenapa Pak Farhan? Karena diturunkan di kota Mekah, teman-teman. Oke? Jadi setiap surah yang turun di kota Mekah namanya golongan surah Makkiyah. Oke, lanjut teman-teman. Nah, Al-Kautsar juga memiliki arti, yaitu nikmat yang banyak. Nah, nikmat yang apa nih Pak Fahran maksudnya? Nikmat yang banyak itu tadi seperti yang Pak Fahran di pembukaan bilang, nikmat yang banyak seperti rezeki, teman-teman bisa punya rumah, bisa punya kamar tidur, tidur dengan nyaman, ya, bisa belajar, mendapat ilmu yang bermanfaat dari Bapak Ibu guru, terus nikmat sehat, teman-teman masih bisa belajar. Kalau sakit tidak bisa belajar ya teman-teman ya, terganggu pelajarannya. Alhamdulillah. Jadi Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Oke, dilanjutkan teman-teman. Oke, sekarang kita mau membaca surah Al-Kautsar. Dimulai dari Bismillah. Oke, kita baca Bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Ikuti bareng-bareng ya. Inna a'tainakal kautsar. Oke, Papa Harun ulang sekali lagi. Ikuti bareng-bareng ya, teman-teman ya. Inna a'tainakal kautsar. Ayat kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Ikuti bareng-bareng. Fasholli li rabbika wanhar. Ayat terakhir, teman-teman. Inna syani'aka huwal abtar. Sekali lagi, bareng-bareng ikuti. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, itu dia surat Al-Kautsar. Nah, jadi teman-teman harus bacaannya sesuai dengan yang Pak Fahran ya teman-teman ya. Nah, kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran secara baik dan benar. Ikuti ya teman-teman di rumah ya bacaannya. Oke. Lanjut teman-teman, kita akan bahas. Nah, teman-teman, sebelum lanjut, Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Nah, kita bisa lihat ayat pertama, Inna a'tainakal kautsar. Ayat kedua, Fasholli li rabbika wanhar. Ayat ketiga, Inna syani'aka huwal abtar. Ya, jadi Al-Kautsar ada 3 ayat. Oke. Lanjut teman-teman. Nah, sebelum tugas teman-teman, Pak Fahran akan berkisah sedikit tentang, nah Pak Fahran, nama Al-Kautsar ini diambil dari mana? Nah, ternyata teman-teman, Al-Kautsar ini adalah telaga. Ya, telaga ini apa sih Pak Fahran? Jadi itu dia berupa seperti danau, teman-teman ya, sungai, lebih tepatnya danau ya teman-teman ya. Telaga Al-Kautsar. Nah, punya siapa nih Pak Fahran nih? Jadi danau Al-Kautsar atau telaga Al-Kautsar, teman-teman, ada di surga. Ada yang punya teman-teman. Siapa? Ada yang bisa nebak? Ya, betul. Adalah milik telaga Al-Kautsar adalah milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman kita baca ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku akan mendahului kalian di Al-Haud." Telaga, Al-Haud itu artinya telaga, teman-teman, atau danau ya. Terus lanjut. Dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Nah, jadi di surga ada manusia ya teman-teman ya. Nah,
ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari al-haud, dari danau, dari telaga, mereka dijauhkan dariku. Nah, dijauhkan dari Nabi Muhammad. Jadi ada umatnya manusia pengen ngambil minuman di telaga al-haud atau di telaga punya Nabi Muhammad SAW. Nah, dijauhkan. Kamu tidak boleh. Nah, lantas Nabi Muhammad bertanya. Aku lantas berkata, wahai Robku, Robku ini Allah ya teman. Wahai Allah, ini adalah umatku. Ini adalah manusia, umatku ini. Ya, bagian dari umatnya Nabi Muhammad. Lalu Allah berfirman, Allah berkata teman-teman ya, atau berfirman, engkau sebenarnya tidak mengetahui bid'ah yang mereka buat sesudahmu. Nah, jadi bid'ah ini teman-teman kesalahan. Misalnya mereka sholatnya tidak tepat waktu, sholatnya ditinggalkan, ngajinya males, jarang baca Al-Quran. Nah, ya, jadi orang-orang seperti itu terhalang minum di telaganya Nabi Muhammad SAW atau namanya telaga Al-Kautsar. Nah, gimana Pak Fahran biar kita bisa minum di telaganya Nabi Muhammad di surga, di surganya Allah? Nah, teman-teman harus belajar teman-teman ya, belajar yang banyak, ilmu yang bermanfaat. Nah, teman-teman ada ini ya, ada hadis atau perkataan teman-teman. Jadi ketika anak Adam mati atau anak Adam meninggal dunia ya, ketika manusia meninggal dunia teman-teman, ada 3 amalan yang tidak akan putus. Apa itu Pak Fahran? Yang satu adalah anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat seperti ini teman-teman. Kita belajar ini namanya ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah amal jariah. Jadi amal yang tidak akan terputus-putus gitu. Nah, itu ya. Jadi ada 3, anak soleh yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah apa? Itu ya, teman-teman ya. Ilmu yang bermanfaat. Ketiga adalah apa? Amal jariah yang tidak akan putus. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kita kalau mau masuk surganya Allah, syaratnya adalah memiliki ilmu, teman-teman ya. Belajar ini penting, teman-teman. Walau kita diuji dengan pandemik, dengan virus corona ini, kita harus tetap belajar apapun itu. Ya, kita mau minum nggak di telaganya Nabi Muhammad atau telaga Al-Kautsar, kita harus belajar. Terus juga jangan lupa, teman-teman selain belajar, berdoa, mendoakan ibu, bapak, teman-teman. Adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Anak yang soleh apalagi Pak Farhan bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, tartil. Tapi tidak sombong ya teman-teman ya. Bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu juga anak soleh teman-teman. Terus rajin sholatnya, itu juga anak soleh. Nah, orang-orang seperti itulah, anak-anak soleh seperti itulah yang bisa minum di telaganya Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Ta'ala teman-teman. Ya, Masya Allah ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Oke? Itu ya teman-teman, diingat kisahnya. Jadi teman-teman harus semangat lagi belajarnya. Oke, yang terakhir Pak Fahran ngasih tugas ada di halaman 90 teman-teman. Nah, ini katanya ayo berlatih. 1. Susunlah kalimat-kalimat surah Al-Kautsar berikut sehingga menjadi runut. Tulis nomor secara berurutan. 2. Tulis kembali surah Al-Kautsar pada buku tulismu. Lalu serahkan kepada gurumu untuk dinilai. Nah, jadi teman-teman, ini ada ayat tentang Al-Kautsar. Jadi teman-teman harus salin di buku tulis. Terus dibuat dengan baik. Nah, ini kan kebalik ya teman-teman ya. Nih, coba kita kerjakan yang paling atas teman-teman. Oke, harusnya apa Pak Farhan pertama? Ayat pertama itu harusnya inna ya. Ini yang di tengah inna kita pindahkan ke depan teman-teman. Terus apa lagi? A'toida. Atau ini di mana? Di pinggir ya teman-teman ya. Kita pindahkan ke tengah. Yang terakhir inna a'toina kal kautsar. Nah, kita pindahkan ke Al-Kautsarnya yang paling pertama, kita pindahkan ke yang terakhir. Mudah bukan? Oke, ditulis ya. Jangan lupa tulisannya nggak boleh acak-acakan, dengan rapih, pelan-pelan ya, yang bagus nulisnya. Oke, aku Pak Farhan percaya sama teman-teman tulisannya bagus. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Oke, teman-teman salin di buku tulis, dibuat surah Al-Kautsar secara runut. Oke, teman-teman jangan lupa soalnya juga ditulis ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Dikasih apa Pak Farhan? Dikasih nomor. Misalnya ayat 1 kan yang paling atas. Inna a'toinakal kautsar. Oke? Itu aja ya, teman-teman. Tugas dari Pak Farhan boleh difotokan, dikirim ke nomor Pak Farhan, ntar Pak Farhan nilai insyaallah. Oke, teman-teman. Segitu saja pelajaran hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.